Halo semuanya, ini adalah bagian lanjutan dari perjalanan motoran saya ke Waduk Jatiluhur. Untuk menonton bagian sebelumnya, bisa klik link yang ada di atas ya. Di bagian lanjutan kali ini, saya akan berbagi tentang Jatiluhur sesudah matahari terbenam, dan juga rincian berapa sih biaya total yang dibutuhkan untuk charge baterai di kantor PLN atau SPKLU. Ditonton terus perjalanan pulang saya ke Jakarta dari Waduk Jatiluhur. Semua data akan saya tayangkan di akhir video. Oke, kembali ke jalur utama Jatiluhur. Wow, kayak gini ya penampakan tambahannya ya. Bisa lah foto dulu sebentar. Cuma kok hancur. Masya Allah. Wih, bebatuan. Jadi airnya bisa sampai sini gitu, setinggi ini. Foto dulu. Buh. Wih, tadi udah foto di situ. Itu masih ada batu-batu gede lagi ya. Jalannya mulus. Oh, ini juga bagus nih buat diambil footage. Wow, luar biasa ya ternyata ya. Keindahan alam. Ini baru Jawa Barat. Jawa Barat aja punya berbagai macam tempat wisata. Jatiluhur, Cirata, Ciletuh, Naringgul. Pengen balik lagi deh ke Naringgul. Jalannya juga enak. Tapi yang lebih enak lagi kalau kita nyalain lampu. Hehe. Oh iya, buat tunjukin yang ada warna kuningnya. Ini kan yang putih begini ya. Ini yang udah saya stikerin, ada warna kuningnya jadinya kayak begini. Kita pakai yang putih aja. Kalau dicampur putih dan kuning nggak terlalu kelihatan kuningnya. Dan jadi buang baterai. Jadi kita nggak usah pakai yang putih aja. Semoga jalannya bagus terus. Ini tinggal ikutin jalan aspal baru ini ya. Ini asik loh, ini bisa kenceng. Coba kita kencengin nih. Wah, bener-bener jalannya baru, mulus, jadi bisa kenceng. Urban Warfare, Brimopolri. Wow, ternyata buat jadi tempat latihan perang. Ya habis deh jalan aspal bagusnya. Tapi ini masih cukup memadai lah. Oh, kira maghrib ya. Ya sih, ini sekarang jam 5.59. 5.56 ya tepatnya ya. Ini jam TPMS agak kemajuan sedikit. Ini sekarang mau cari makan dulu. Ngebut benjut tulisannya. Permisi, Pak. Oh, tunggu dulu ya berarti ya. Oke, siap. Sedang nurunin bendera guys. Ini kita di Resimen 4
Batalion B. Ya, nggak apa-apa, saya mau duduk, mau berdiri Pak, capek. Lagi di Tanjung Panorama Sari, disuruh tunggu di atas motor, ada penurunan bendera. Oh, ada macannya juga. Ini kalau lewat kawasan Brimob. Ini Brimob atau tadi? Brimob Polri ya, bener ya. Jadi langsung di blok jalannya, blokade siapapun itu. Kita harus menghormati bendera nasional merah putih sedang diturunkan. Nggak kelihatan ya tapi ya. Diturunkan jam 6. Nanti pagi, apel pagi dipasang lagi gitu benderanya. Ini kalau warga lokal kayaknya udah pada paham ya. Nih mereka semua juga pada berhenti. Seandainya ada tempat ngecas lumayan buat numpang ngecas dulu. Ini sekarang baterainya sisa 45%. Oke, boleh lanjut lagi. Mari Pak. Tadi ketemu sama bapak-bapak yang ngerekam perjalanan. Dia pakai tripod loh. Tripodnya dipasang di deck begitu. Terus handphonenya dipasang vertikal. Berarti menghasilkan ya. Ya syukurlah kalau bisa jadi mata pencaharian gitu. Tadi kerekam ya, jadi lagi penurunan bendera, nggak boleh lanjut berjalan, jadi harus kesannya menghormati gitu bendera negara kita. Wow, udah malam, tapi untuk kali ini aja please saya nggak gaspol, saya mau enjoy the road. Sekitar 40 km per jam aja cukup nih. Enjoy the road, this is very relaxing. Nggak terlalu enak juga kenceng-kenceng kalau jalannya jelek begini. Nih ada tulisannya lagi ya, selamat jalan. Oke, jadi tadi sepanjang dari Gapura sana sampai Gapura sini, berarti itu daerahnya si Urban Warfare Brimob buat mereka latihan. Petugasnya salah satu yang masih muda, tergolong muda ya, masih umur 20-an kayaknya. Nggak buncit, masih proporsional, tapi bawa bedil. bawa senapan. Oh, ini jalannya bener-bener gelap. Ini aspal, nggak deh beton. Ini beton, jalannya bener-bener gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Jadi tuh, kalau nggak pakai lampu agak setengah mati. Kalau kita pakai yang kuning, wow, ini kuningnya cukup kuning ya. Semoga cukup mengobati kalau nanti kena kabut waktu jalan pulang. Ini kuningnya nggak kuning murni, jadi bukan biletnya yang warna kuning, tapi cuma saya kasihin stiker di reflektor di mika luar. Jadinya warnanya ke filter, kesaring jadi kuning. Ini kalau mau pasang kuning-kuning kayak gini, ini lampu motor apapun berarti bisa dibikin jadi kuning kayak gini. Jadi caranya, saya pakai 2 lapis stiker Spotlight, beli di Shopee aja, murah, 7.000 dapat 30 kali 50 cm. Ini pakai berapa? Paling cuma 5 cm kali 7 cm kali 2. Jadi udah cukup banget buat bikin lampu dari putih jadi kuning gini. Kelihatan tuh belahannya ada yang masih putih, yang di luar-luar. Saya memang fokusnya yang di tengah-tengah doang. Ini kalau 4 jadi terang, enggak, kuningnya ketutup. Tapi kita pakai kuning aja, nggak bikin silau dari arah lawan juga. 24 menit 11 km lagi. Ya oke, baiklah. Ini nanjak terus. Itu Nmax, itu Beat. Ya, mereka no issue kayaknya. Jalannya relatif lebih bagus daripada yang sisi ke arah Jonggol tadi.
Ini dari tadi nggak ada yang lubang, cuma geradakan ala beton. Tapi masih wajar lah kalau kayak gini nih. Ini kenapa di belakang nggak ada? Tadi banyak mobil motor, kenapa pada nggak ada semua? Masih ada warga, rumah warga. Ya. Oh. Masih suasana 17 Agustusan. Ada warung tapi udah tutup. Ini setelah maghrib ya. Oh, ini akhirnya ketemu jalan jelek sedikit. Wow. Wow. Dak 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 dak. Oh, akhirnya nemu yang rusak. Aduh. Belakang itu motor. Wow. Wow, patah, bener-bener patah. Wow, kembali jadi bebatuan. Nah, ini NMAX depan baru mulai ngegas. Mungkin memang sudah saatnya ngegas. Dia udah tahu mana jalan yang bagus, mana jalan yang rusak. Iu 19 menit. Please dapet regen. Rem tipis-tipis demi regenerative braking, biar ngisi ke baterai sedikit. Enak nih ngikutin di belakang NMAX. Dia udah tahu jalannya mana yang bagus, mana yang jelek, kapan pelan. By the way, ini Fox R ini Yamaha Fox R loh. Karena part saya kebanyakan ambil dari Yamaha. Shock breaker belakang X-Max, shock breaker depan NMAX, kaliper depan R15. Ya ampun, gado-gado banget ya motor ini ya. Oh, NMAX sudah tahu sini bagus jalannya kanan. Siap. Aduh, kok high beam Grand Max. Siap. Siap. Apakah kiri itu lebih halus? Sedikit lebih halus sih ternyata sih dibandingin yang tengah. Oh iya, yang kiri lebih halus. Kalau ada garis patahannya tuh yang kiri lebih halus daripada yang kanan, daripada yang tengah. Aduh, si bapak nggak ada lampu. Apakah perlu kita bantu penerangan? Oh, ini juga pulang mancing nih. Kelihatan nih peralatan-peralatan mancing. Gelap total. Ini kalau nyampe motor kenapa-kenapa di sini, capek deh. Untung ban nggak nyampe sobek atau pecah. Ini tekanannya masih full. Kalau nyampe sobek, pecah gara-gara dari tadi nginjekin batu, ya ampun. Amit-amit.
Sudah masuk lagi ke kota Purwakarta. Tuh ya, bulannya gede banget ya. Malam bulan purnama, merah. Kenapa lewat Purwakarta, nggak balik Jonggol lagi? Karena jalannya yang ke arah Jonggol gelap dan rusak. Ini ya saya nggak ambil resiko, lewatnya Purwakarta aja. Nanti dari Purwakarta ya pulangnya lewat Bekasi lagi. Mana PLN-nya? Semestinya sebelah kiri sini. Sini ya? Sini ya? Ah ya. Ngecas Pak? Oh itu ya, oke. Tripnya 30 km tadi dari baterai sebelumnya, jadi sisa sekarang 23. Ini ngecas, kita fullin lagi 40 ampere. Selagi charging, saya manfaatkan waktu berhentinya buat istirahat dan makan malam ya. Ini ada angkringan Kopi Jazz 39. Nemu cara curang, kan udah pakai yang ini seperti biasa. Ternyata yang bentuknya kayak gini gratis, ini bisa dipakai. Jadi nggak tahu dayanya bisa berapa. Ini lagi pakai buat ngecas handphone, ngecas handphone. Ternyata handphone beneran bisa dicas. Yalah. Jadi kalau mau gratisan pakai yang model begini, on off-nya di atas. Jadi sekarang tadi tripnya udah 84, sisa baterainya 13. Berhubung rumah saya di Jakarta Barat, masih berapa ya? Mungkin 30-an kilometer lagi, jadi nggak akan cukup. Mau nggak mau sekarang jadi berhenti buat charging di UP3 Bekasi. Siapa? Ngecas terakhir kalinya sebelum pulang. Ini ULP Bekasi Kota, ngecasnya di situ bareng ada temennya. Ini tadi jadi perjalanan dari Purwakarta 84,4 km, pemakaian baterainya 13%. Jadi kalau buat motor saya pasti otomatis lebih boros karena lampu biletnya. Jadi jelas ya kalau bukan karena Fox R yang boros, tapi karena konsumsi biletnya. Dan saya gaspol, tadi gaspol bener-bener top speed 85, 90, kadang sport mode. Bagi saya masih wajar, jadi ini saya nggak akan fullin, yang penting sampai rumah aja. Habis itu nanti perhitungannya akan saya cantumkan di video. Ya, bener-bener tiris. Ini udah hampir sampai rumah. Baterai sisa 2%, 37 kilo ya, 38 lah sampai rumah saya. Tadi baterai pengisian di 45%. Nggak pakai hemat-hemat. Berhubung sekarang sudah hampir sampai rumah, lampu terpaksa saya matiin karena udah hafal juga kan. Lampu saya matiin karena itu termasuk bikin boros baterai ya. Persis ya 1%, dikit lagi 0% kayaknya. Jadi total biayanya adalah Rp27.733 atau sebesar 11,12 kWh dengan jarak sejauh 273 km. Untuk ongkos charging di PLN atau SPKLU roda 2 berarti 21.000 ya, karena 6.000-nya itu saya charge di rumah sendiri. Ini adalah metode charging full to full ya, dari 100 sampai balik ke 100 lagi. Dengan gaya berkendara saya yang sangat non-eco karena gaspol terus, ditambah waktu malam harinya saya ada pemakaian bilet Matrix 35 watt sebanyak 4 piece. Untuk lama pengisian atau durasi charging pun tidak terlalu lama ya kali ini, karena tripnya memang tergolong dekat di bawah 300 km. Dan selama lagi proses charging baterai seperti itu, kita bisa istirahat dan bisa makan contohnya. Sekian aja untuk perjalanan saya ke Waduk Jatiluhur kali ini.
Kalau kalian suka dengan konten saya, silakan klik tombol like, share, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video touring saya bersama motor yang didorong oleh Jin Polytron Fox R selanjutnya.